Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada ekonomi makro. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Rahayu dengan NIM 205231250 dari kelas 4G Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada bagian 1, mari mengenal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintahan yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Kebijakan fiskal juga meliputi semua tindakan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah dan atau pajak, mempunyai pajak, atau transfer payment dan pengeluaran pemerintahan. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri, maupun peningkatan pengeluaran pemerintahan. Adapun yang diperlukan kebijakan fiskal dalam menghadapi defisit anggaran, seperti pajak, mencetak uang baru, pinjaman masyarakat dalam negeri, dan pinjaman masyarakat luar negeri. Adapun penjelasannya, yang pertama, pajak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung, begitu pula sebaliknya. Pajak yang diterima pemerintahan tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat, karena pajak berkaitan dengan pendapatan. Pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan siap konsumsi atau depositable income. Apabila defisit dibiayai dengan peningkatan pajak, maka daya beli masyarakat semakin menurun. Yang kedua, mencetak uang baru. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari Bank Sentral. Bank Sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Dengan begitu, akan terjadi kenaikan harga, jasa, dan juga inovasi akan mengalami kenaikan. Yang ketiga, pinjaman masyarakat dalam negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintahan dengan meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah yang dijual kepada masyarakat. Dengan begitu, pemerintah akan membayar obligasi saat jatuh tempo bersama bunganya. Dan yang terakhir, pinjaman masyarakat luar negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintahan dengan meminjam dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintahan di pasar uang internasional. Pembiayaan ini digunakan untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional. Adapun jenis-jenis dari kebijakan fiskal, yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansioner, yang merupakan peningkatan belanjaan pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian, dengan tujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto dan meningkatkan angka pengangguran. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraksioner, yang merupakan pengurangan belanja pemerintahan dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian, dengan tujuan mengontrol inflasi. Dan yang terakhir ada kebijakan fiskal sisi penawaran, yang merupakan kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Seperti studi kasus berikut ini.
contoh dari kebijakan fiskal, selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintahan untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar atau JUP. Maka, dikatakan instrumen variabel adalah M, yaitu jumlah uang yang beredar yang disebut juga penawaran uang atau money supply. Pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian yaitu mampu menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Hal ini bisa dilihat ketika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, bank sentral memiliki instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Yang kedua, ada suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelusuhan, maka seharusnya bank sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Selanjutnya ada tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelusuhan, maka bank sentral sebaiknya menurunkan presentasi cadangan wajib bank umum. Kemudian ada kredit selektif, yaitu pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum. Dan yang terakhir ada bujukan moral. Bujukan moral ini tidak mewajibkan bank untuk mengikuti aturan yang ditetapkan bank sentral. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.